Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini, kami akan mendemonstrasikan GPU paralel computing untuk tugas pemrograman paralel kelompok 6 yang beranggotakan saya, Soma Ramdhani Setiawan, dengan NPM 106. Saya Selsati Kartika dengan NPM 102. Saya Syoba Ismaonan dengan NPM 107. Fokus demo kami adalah bagaimana GPU bekerja secara paralel. Memperlihatkan eksekusi yang tidak deterministik serta membandingkan performa CPU dan GPU. Kami menunjukkan bukti bahwa urutan eksekusi bisa berubah-ubah setiap menjalankan program, karena memori GPU itu bekerja dengan sifat random access dan memiliki banyak thread yang diproses secara bersamaan. Demo ini akan membuktikan hal tersebut langsung dari output program. Untuk sel pertama, kita melakukan pengecekan GPU dengan NVIDIA SMI. Ini penting untuk memastikan bahwa collab memberikan akses ke hardware GPU sebenarnya. Jika tidak, demo hanya akan berjalan seperti CPU biasa dan tidak akan menggambarkan perilaku paralel yang sesungguhnya. Lalu, kami menginstal NVCCC for Zapshare. Ini adalah ekspektasi yang wajib agar tidak dapat menjalankan kode CUDA atau simulasi GPU di notebook. Jika bagian ini gagal, kita harus restart runtime dan set ulang ke GPU mode. Tanpa langkah ini, seluruh percobaan tidak valid karena tidak memakai GPU. Selanjutnya, untuk di sel 2, di bagian ini kita mensimulasikan dua pekerjaan paralel menggunakan dua worker, seperti dua multiproses pada GPU. CPU biasanya bekerja dengan beberapa core yang core saja yang kuat. Sedangkan untuk GPU memiliki ribuan core kecil untuk menjalankan banyak operasi sederhana secara bersamaan. Kita pakai fungsi yang mensimulasikan kernel GPU dua array di share secara bersamaan, lalu tambahkan random uniform dan sleep untuk mensimulasikan kondisi memori GPU yang tidak selalu stabil, seperti konflik memori dan penjadwalan tren yang berubah. Hasilnya, kadang array A selesai duluan, kadang array B yang selesai duluan. Output yang kita lihat nanti menunjukkan urutan dimulai dan selesai yang berubah setiap eksekusi. Itu membuktikan sifat non-deterministik dan pengaruh random access memori dalam sistem paralel GPU. Untuk di sini eksperimen pertama, array size-nya itu kita di 50.000 elemen. Tujuan menunjukkan urutan compression yang berbeda tiap run. Ke bawah lagi, Dani. Nah, untuk di sini hasil multiple runs-nya itu yang dimana array B ada di 264,1 milisecond, yang dimana keterangannya B duluan. Untuk array B ada di 235,3 milisecond, yang dimana keterangannya B duluan. Lalu array B ada di 157,2 milisecond, yang dimana keterangannya B duluan. Untuk array itu ada di 136,2 milisecond, yang dimana A duluan. Array B itu ada di 207,8, yang dimana B duluan. Untuk analisis non-deterministik itu, array A menang 1 kali, array B menang 4 kali, yang dimana range timing A itu 136,2 sampai 303,2 milisecond, range timing B itu di 157,2 sampai dengan 264,1 milisecond. Bukti execution order tidak predictable seperti random access memory. Selanjutnya, untuk sel ketiga, yang dimana kita ngebandingin kecepatan CPU dan GPU yang tiga ukuran data 10.000, 100.000, dan 500.000 elemen.
CPU menjalankan shorting satu persatu, sedangkan GPU itu menjalankan bersamaan. Lalu kita tambahkan simulasi overheat kepada GPU, selalu ada biaya transfer data dan inisialisasi. Hasil yang diharapkan ukuran kecilnya biasanya lebih cepat di CPU karena overheat GPU masih besar. Ukuran menengah mulai seimbang, ukuran besar GPU menjadi jauh lebih cepat karena paralelisme mengalahkan overheat. Ini menunjukkan bahwa GPU tidak selalu cepat. Ia hanya unggul pada data besar. Untuk eksperimen yang kedua itu, testing array-nya di size 10.000 elemen, yang dimana CPU sequential sorting, array A itu di 2,1 milisecond, CPU array B 2 milisecond, untuk CPU total 4,3 milisecond sequential. Untuk GPU parallel sorting itu array A itu 1,5 milisecond, array B 1,5 milisecond, GPU total 3,7 milisecond, paralel plus overheat. Di mana CPU menang, GPU 12,5 kali kesampingin deh dan bentar. Lebih lambat atau overheat. Untuk testing array size itu kita ada di 500.000 elemen. CPU sequential sortingnya untuk array A itu 184,8 milisecond, CPU array B 128,4 milisecond, CPU total 329,6 milisecond sequential. Untuk GPU parallel sorting di array 215,5 milisecond, array B 155,3 milisecond, GPU total 407,5 milisecond, paralel plus overheat, yang dimana CPU menang, GPU tetap di 1,2 kali lebih lambat overheat. Summary perbandingan performa untuk yang 10.000 itu CPU 4,3, GPU 52,7, yang dimana pemenangnya itu CPU karena faktornya 12,5 kali lebih lambat. Untuk 100.000 CPU-nya sendiri 45,1 dan GPU 62,4, yang dimana winnernya tetap di CPU. Kursornya beda. Nah, untuk faktornya itu 1,4 kali slower. Untuk yang 500.000 CPU di 329,6, GPU 407,5, yang dimana pemenangnya tetap CPU, faktornya 1,2 kali lebih slower. Untuk data kecil CPU menang, GPU overheat, benefit paralel. Data besar GPU menang, paralel masih overheat. Break-even point tergantung overheat versus computation rate ratio. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Shoba Ismaunun. Oke, untuk grafik pertama yang garis itu menunjukkan waktu eksekusi dari beberapa percobaan. Garis naik turun itu membuktikan eksekusi tidak deterministik. Lalu yang grafik yang kedua itu yang bulat. Nah, grafik kedua ini menampilkan persentase kemenangan array A dan B, misalnya 60% lawan 40%, menegaskan bahwa pemenang tidak tetap. Grafik ketiga, agak bawah dah. Untuk grafik ketiga membandingkan waktu CPU dan GPU untuk berbagai ukuran data. Bar GPU lebih tinggi pada data kecil, artinya lebih lambat, dan lebih rendah pada data besar atau lebih cepat. Lalu grafik keempat menunjukkan faktor percepatan. Nilai negatif berarti CPU lebih cepat. Nilai positif berarti GPU lebih cepat. Grafik ini menjelaskan jelas titik
peralihan dari lebih lambat menjadi lebih cepat. Kesimpulannya, GPU sangat berguna untuk pekerjaan besar dan paralel seperti machine learning, rendering gambar, hingga simulasi ilmiah. Namun GPU punya overheat, jadi punya data kecil lebih baik digunakan CPU. Non-deterministic execution pada GPU adalah normal, bukan error. Yang menentukan performa adalah keseimbangan antara jumlah data, overheat memori, dan paralelisme. Jadi, dengan demo ini, kami telah melihat bukti langsung bahwa GPU menjalankan tugas secara paralel dan hasil urutan eksekusinya tidak selalu sama setiap kali dijalankan. Kami juga melihat kapan CPU lebih unggul dan kapan GPU mulai mendominasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.